Halo guys, untuk kesempatan kali ini saya tidak membahas mengenai senter kepala guys. Di sini saya sudah punya produk dari Powerlight. Ya ini dibilangnya headlamp with magnet, jadi dia ada magnetnya juga. Ini rechargeable, IP44, berarti tahan cipratan air, punya 4 tingkat kecerahan, dan kemudian durasi penggunaan dia bilang bisa 8 jam. Ya ini dah LED kegiatan untuk di rumah ataupun untuk camping guys. Ini 500 lumen. Kira-kira seperti itu keterangannya. Ini di kotaknya ini nanti dapat 1 unit untuk senternya dan kemudian ikat kepala dan ada kabel. Dia pakai Type C. Kabelnya aja guys ya. Jadi nggak ada chargernya. Ya ini cara keterangannya dulu ya. Jadi lithium polimer 400 mAh. Cahayanya 500 lumen, durasi pengisian 3 jam, penggunaan 8 jam, ukurannya 6,1 cm panjang, kali 3,8 kali 2,9. Nah ini ukurannya guys. Diklaimnya di sini bisa 87 meter. Ya, ini diklaimnya ya guys ya. Ini ada ekstra lampu merah, ya bisa berkedip dan yang standby. Nah ini nanti kita lihat dulu guys. Badannya sini seperti ini guys ya, ini karetnya untuk karet kepalanya. Kemudian modelnya seperti ini, dia ada magnet di belakangnya. Ini bisa dilepas guys ya, ini modelnya dijepit guys. Kalau dilihat di sini, jadi hanya diselip aja. Ya ini semacam penjepitnya gitu. Kemudian lampunya ini lampu utama dan ini nanti lampu merahnya guys. Ya dia ada rotasi di sini guys. Ya ini bisa 360 derajat sebenarnya. Kemudian dia bisa juga diputar ke arah sini guys. Nah ini dia ada penguncinya kecil nih guys ya. Ini kelihatan ya, coba saya zoom dikit. Nah ini ada notch kecil nih. Nah ini yang kecil ini penguncinya. Nah kalau gini dia nggak gerak guys. Kalau kita buka, nah dia baru semacam ada giginya kecil. Nah gitu. Tetapi masalahnya kalau kita posisi gini, nah kalau ada hentakan dia nggak kuat guys giginya. Ya, jadi posisinya kalau untuk istilahnya aktivitas lari gitu ya atau gimana ya, naik sepeda dan lain-lain ya harusnya lock ke sini guys. Jadi dia tidak bergeser-geser. Nah ini dari segi fisiknya guys ya. Kemudian untuk menyalakannya ini saya ada 2 buku petunjuk guys. Jadi waktu datangnya dapat 2 buku. Tetapi ceritanya bukunya ini nggak kompatibel ceritanya guys. Jadi yang model bahasa Inggris ini dibilangnya yang Inggris yang ini dia bilangnya ini ada red light, jadi lampu merah bisa 15 jam. Kalau yang lampu merah berkedip 25 jam. Kemudian tidak ada keterangan tentang lampu senternya. Jadi di sini hanya light aja. Sedangkan kalau yang di versi Indonesianya dia ada lampu kerja, dibilangnya sangat terang, ini turbo 500 lumen 30 detik tahannya guys. Kemudian terang dan medium dan redup, jadi ada 4 tingkatan. Kemudian kalau yang mode center dia bilang hanya 200 lumen, kemudian mediumnya 60, redupnya 20, masing-masing tanya 2, 4, dan 6. Ya ini keterangannya nggak cocok guys antara dua ini guys. Ya lama pengecasan juga nggak cocok, ini 3 jam tulisannya, di sini 2 jam. Ya ini saya nggak tahu deh yang harus dipakai yang mana nih ukurannya. Ya jadi nggak cocok semua, nggak klop. Oke, dari segi penggunaan guys ya, jadi lampunya kalau saya tekan sekali guys ya, kita tekan sini aja, tekan sekali, nah, dia nyala guys, lampunya ke sini. Tekan sekali lagi dia mulai redup, lebih redup lagi, mati. Nah ini yang dibilang adalah lampu senter guys ya. Kemudian yang turbo dia bilang tahan 3 detik. Nah terangnya seperti itu guys, 500 lumen, kemudian ini 300 lumen, 100 lumen, 30 lumen, mati. Nah kira-kira gitu guys. Jadi ditahan terus tombolnya. Kemudian untuk lampu merahnya ditahan
sorry, bukan ditahan, tetapi diklik 2 kali. Nah, ini lampu merahnya yang berpendar terus ya, yang nyala terus. Tekan sekali, dia kedip-kedip. Tekan sekali lagi, mati. Nah, ini cara pengoperasiannya guys. Untuk kabelnya, cas di sini ya, di belakang sini. Ini pakai Type-C, seperti itu. Nah, sebenarnya ini bukan lampu pertama yang saya miliki guys. Saya juga punya lampu headlamp juga. Nah, ini yang lama, tetapi terus terang aja, yang ini saya dikasih guys ya. Jadi saya nggak ada detailnya, nggak ada. Tapi ini terus terang tidak mahal guys, yang lama punya saya guys. Ini modelnya hampir sama guys, tetapi lebih simpel aja. Tetap ada magnet. Ini strapping talinya ada, tetapi terhubung dengan semacam dudukan. Ya, dudukannya ini bisa dicabut guys, ditarik. Tapi masalahnya ini udah patah. Jadi saya lem akhirnya. Ini ada sisa lemnya tuh, masih ada sisa lemnya tuh. Ya, jadi ini sempat patah. Kemudian saya lem. Nah, ini modelnya ada klik dari belakang ini guys. Seperti gitu aja, simpel sekali. Jadi bisa cabut, nempel ke magnet. Tapi saya nggak mau cabut ya, udah pernah patah. Nah, ini lampunya ada 2 guys. Yang pertama ini adalah lampu sorot sebenarnya, ya, sorot kecil guys. Kemudian lampu keduanya baru lampu yang bawahnya ini, yang ini white. Nah, ini white-nya ini lebih lebar daripada yang ini guys. Ini juga nggak punya lampu yang sorotnya ya. Nah, tapi ini hanya ini aja. Kita tekan sekali lagi mati. Terus terang aja, ini saya sering gunakan di rumah guys. Jadi lampu sorotnya ini saya gunakan kalau mau periksa telinga ya, telinga anak gitu. Nah, saya pakai ini aja nih. Jadi bagus guys. Yang white-nya ini terus terang lebih lebar daripada lampu yang ini guys. Kalau kita bandingin white-nya lain ya. Yang ini lampunya dia ini di antara sorot dan white yang ini ya, di antaranya. Kira-kira seperti itu. Kemudian pertanyaannya guys, ngapain ya saya beli lagi satu ya? Nah, ini masalahnya pada saat saya lihat ini, saya lihat modelnya guys. Nah, ini saya buat tertarik guys. Yang pertama, dia itu nggak pakai ini ya, dudukan seperti ini guys. Yang ini kan rawan patah guys. Ya, jadi saya khawatir mudah patah. Jadi saya beli yang ini, modelnya hanya dicepit guys. Tetapi terus terang aja, ini yang pecah pun juga kenceng guys ya. Jadi nggak bisa dibuka terlalu lebar juga, pasti patah di sininya juga nanti. Dan selain itu ternyata juga ada kelemahan tadi yang saya bilang guys, yang catch-nya ini ya. Jadi jepitannya ini saya nggak tahu bisa tahan lama nggak nih, awet apa enggak. Ya, tetapi yang membuat saya tertarik sekali adalah dia ini bisa saya gunakan tidak hanya untuk headlamp guys. Jadi posisinya dengan adanya magnet ini, ya, ambil contoh aja, saya bisa taruh di kendaraan untuk emergency guys. Jadi saya bisa taruh di untuk perbaikan roda, ya, jadi bisa nempel di bodi kendaraan, atau untuk periksa mesin dan lain-lain, bisa nempel di kap mesin dan dia bisa swivel sana sini guys. Ya, jadi nggak repot guys. Kalau yang seperti ini susah guys. Dia hanya nempel satu, arahnya udah nggak sesuai semua ini. Ya, jadi ini seolah-olah seperti lampu inspeksi. Kalau kita seperti video saya sebelumnya guys ya, yang dari Ryobi itu. Nah, ini seperti miniaturnya aja guys. Jadi kecil dan bisa putar sana sini, bisa naik turun gini. Ya, selama tidak goncang-goncang ya dia nggak ada masalah guys. Tetap bisa guys. Ya, ini salah satunya guys. Selain itu, model seperti ini guys, dia lebih kompatibel guys. Jadi kalau saya lepas rubber bandnya ini ya, ikat kepalanya ini, kalau saya punya tas, anggap aja tas pinggang atau chest strap gitu ya. Nah, ini tas pinggang saya, kita bisa masukkan guys sebenarnya. Nah, jadi kalau saya pergi pakai tas pinggang ini, ya dia bisa nempel juga guys, permanen guys. Ya, tapi terus terang aja, karena dia berat guys, dia bisa turun nih. Ya, jadi ya kalau selempang enak guys ya. Jadi dia vertikal gini, dia nggak cenderung lebih stabil posisinya daripada posisi tidur gini. Kalau tidur ini cenderung jatuh ke bawah. Nah, seperti itu guys.
Ini salah satunya. Kegunaannya lainnya juga kalau pakai tas biasa yang punya chest strapnya tadi saya bilang, ini juga bisa digunakan guys. Ya, selama tidak terlalu tebal. Ya, kalau sabuk saya khawatir ya nggak cocok guys ya, karena ini nggak tebal sekali. Ini hanya berapa nih kalau saya ukur, sekitar 2 mili guys bukannya. Ya, hanya 2 mili aja. Kegunaan lain ya kalau kita di rumah guys, seperti saya gitu, pakainya lemari yang ada plat ya, jadi filing cabinet dan lain-lain. Kalau ke lantai ya kita tinggal gunakan ini ya, tempel ke lemari, nyalakan, udah beres, selesai. Jadi sebagai lampu tambahan. Untuk beratnya sendiri guys, ini kita bandingin dulu ya. Yang lama ini punya saya sendiri, ini beratnya 82 gram. Nah, kalau yang lampu baru ini berikut strapnya beratnya 71 gram. Jadi selisih 10 gram, 11 gram guys. Ukurannya sendiri bisa dibandingkan guys. Lebih kecil guys ya. Jadi saya pikir ini berfungsi tidak hanya sebagai headlamp, tetapi bisa berfungsi untuk berbagai macam guys. Nah, kalau Anda olahraga naik sepeda pun juga bisa saya rasa. Ini magnetnya cukup kuat ya. Jadi ini magnetnya ini juga cukup kuat, saya rasa nggak mudah lepas deh. Tapi kalau khawatir ya bisa diikat juga. Kalau Anda mau pakai di kantong baju gitu ya guys ya, umpamanya ya, sebenarnya bisa diselipkan di sini guys. Ya, jadi diselipkan di sini bajunya. Cuma masalahnya adalah karena kainnya baju itu tipis guys ya, dia pasti akan putar-putar gini guys. Nah, oleh karena itu kalau hendak dipakai di kantong baju, nanti pakai karton dulu guys. Tempel karton seperti ukuran kartu gitu guys, cepit di sini, kemudian dari dimasukkan ke kantong. Nah, jadi dia tidak akan putar-putar karena ada penahan kartunya guys. Ya, ini salah satunya lah, salah satu trik. Jadi untuk manfaatnya bisa dipikirkan sendiri lah kegunaannya. Oke guys, saya rasa cukup ya penjelasan untuk senter kepala ini. Jadi silahkan aja, ini sebagai masukan aja. Kalau Anda hendak mencari senter kepala, mungkin ada baiknya ini sebagai referensi ya. Jadi tahu kira-kira Anda kebutuhannya untuk apa aja. Kalau bisa tidak hanya untuk kepala, tapi bisa digunakan untuk hal-hal lain. Cukup guys, terima kasih perhatiannya, sampai jumpa lagi.